sampaikan, di saat aku menggenggam tasbihku dan kamu menggenggam salibmu. Di saat aku beribadah ke Istiqlal, namun engkau ke katedral. Di saat bioku tertulis Allah Subhanahu wa taala dan biomu tertulis Yesus Kristus. Di saat aku mengucap Assalamualaikum dan kamu mengucap Salam. Di saat aku mengeja Al-Quran dan kamu mengeja Alkitabmu. Kita berbeda saat memanggil nama Tuhan. Tentang aku yang menengadakan tangan dan kau yang melipatkan tangan saat berdoa. Aku, kamu, kita. Bukan Istiqlal dan katedral yang ditakdirkan berdiri berhadapan dengan perbedaan namun tetap harmonis. Andai saja mereka memiliki nyawa, apa tidak mungkin mereka saling mencintai dan menghormati antara satu dan yang lainnya. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi kemarin ada video orang yang bernamanya Agus Miftah. Betulnya dia bukan Agus, artinya bukan anak kiai. Begitu juga Gus Arifin, itu bukan anak kiai ya. Ada lagi Gus Muafik itu juga bukan anak kiai. Gus Nuril juga bukan ya. Banyak orang bukan anak kiai tapi dinamakan Gus biar tenar dan cepat tenar dan seterusnya. Terus sekalian, ini dia bikin puisi di mana? Di gereja. Di belakangnya atau di atasnya ada salibnya. Dia mengatakan apa? Di saat aku memegang tasbih, kau memegang salib. Aku ke Istiqlal, kau ke katedral ya. Dan seterusnya. Ini namanya Islam Nusantara ya. Kalau saya Islam di Nusantara yang baik ya kita pertahankan seperti sowan-sowan kepada apa? Kepada siapa? Orang tua ya. Idul Fitri. Kalau habaib itu sowan-sowan itu bukan pada waktu Idul Fitri. Yang penting adalah sebelum Ramadan ya. Sebelum Ramadan itu yang sowan kepada yang sepuh-sepuh itu habaib atau orang-orang Arab yang bertradisi habaib yang tidak anti habaib. Nanti minta maaf sebelum Ramadan biar kita bersih ya, kita minta maaf. Tapi orang Jawa biasanya begitu itu mau Ramadan itu ke kuburan ya, ke kuburan. Kalau habaib, kalau Arab itu yang muda ke yang sepuh. Nah di sini di Jawa kebanyakan ya pas Idul Fitri itu deh. Nah itu Islam di Nusantara. Kalau yang di gereja ya, orang Islam di gereja itu Islam Nusantara, Islamnya Said Akil itu ya, bikinan Said Akil. Kesannya adalah nggak apa-apa, ke gereja nggak apa-apa, ada salibnya di atasnya nggak apa-apa. Nah, inilah kesan-kesan yang membenarkan kekufuran, kesyirikan. Katanya Miftah, kami memanggil Allah, mereka memanggil apa? Yesus Kristus hanya masalah nama. Tuhannya berarti sama. Maksudnya kan? Na'udzubillah men. Jelas nggak bisa sama ya. Nama itu sudah apa namanya? Menurut ahli sunnah as-salaf itu al-ismu ainul musamma. Nggak bisa. Nama tapi musamanya beda, nggak bisa, Pak. Al-musamma apa? Al-ismu ainul musamma.
Jadi kalau memanggil Yesus Kristus sebagai Tuhan, ya memang Tuhannya Yesus Kristus. Na'udzubillah min. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Ada lagi laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Itu kufur. Dan dia mengucapkan salam lagi, assalamualaikum warahmatullahi, di tempatnya kufur itu nggak boleh itu. Mengatakan salam juga nggak boleh karena meniru mereka. Jadi masuk gereja kalau dengan pakaian mereka di saat acara ritual mereka itu kufur ya. Tapi kalau nggak pakaian mereka itu ya haram, kelas berat. Sekarang mengucapkan salam pakai salam mereka, tasyabbuh haram. Kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau meyakini bahwa mereka mendapatkan rahmat, orang-orang kafir dapat rahmat, itu juga kafir. Orang kafir nggak bisa mendapatkan rahmat. Umpamanya kalau kita ulus salam, assalamualaikum, nggak boleh warahmatullah, ya. Dan umpamanya kita itu nggak boleh ya, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Kita nggak boleh mendahului mereka dengan ulus salam. Kalau kita di ulus salami, assalamualaikum. Masalah mereka mengatakan kita waalaikum gitu aja ya. Waalaikum. Ya, kalau ente baik, semoga kalau kamu niat baik, semoga dapat salam dari Allah, artinya semoga kamu akhirnya masuk Islam, gitu maknanya. Waalaikumsalam. Langsung nggak boleh bilang kita mau kamar warahmatullah, itu nggak boleh kepada orang kafir. Nah ini fenomena sekarang ini, pejabat-pejabat, presiden dan lain-lainnya itu ya uluk salam, ya salam sejahtera ya. Dan apalagi salamnya orang Hindu Buddha itu saya nggak bisa menirukannya. Ini nggak boleh itu. Dan tasyabbuh dengan mereka, kalau bangga itu kufur. Wah, kalau membanggakan tasyabbuh dengan itu, menghalalkan dan meyakini tasyabbuh itu halal, itu bisa kufur. Na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hatilah, mari kita pegang erat agama kita. Mari kita tolak itu Islam Nusantara yang dipelopori pertama oleh Gus Dur tapi diaku oleh Said Akil ya, biar dapat uang banyak. Mengaku dia perintisnya Islam Nusantara. Nah, padahal sebetulnya ya Gus Dur itu yang mulai ada Islam Nusantara itu. Ada doa bersama dan seterusnya. Dia juga biasa ke gereja itu, Gus Dur itu kan. Jumat lilin di Yerusalem dan biasa, naudzubillah. Jadi ini marilah kita tolak itu dan kita kutuk itu pegiat-pegiat Islam Nusantara itu. Kita adalah Islam Ahli Sunnah wal Jamaah Aswaja. Kita tidak ikut campur dengan keburukan-keburukan NU sekarang. Nggak tahu, kita serahkan. Kita sendiri tidak ikut membuat NU ya. Kita tidak ikut merintis tidak ikut yang mendirikan NU, bukan. Entah gimana, saya nggak tahu. Kita hanya mendirikan pondok pesantren, meneruskan orang-orang tua kita. Mari kita selamatkan akidah kita, selamatkan santri kita. Yang mau, yang nggak fanatik NU, kita selamatkan. Yang fanatik udah bukan santri saya, bukan santri saya sama sekali, nggak ada hubungan dengan saya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. Saya tak nonton film ini sampai habis. Baru menengok trailernya. Tapi di dalam itu yang bisa saya komentari, pertama masuk ke rumah ibadah.
Karena Nabi tak mau masuk ke dalam tempat fihi surah wat tamathil, kalau di dalam itu ada patung berhala. Maka dalam Islam mazhab Syafi'i mengharamkan masuk ke dalam rumah ibadah di dalamnya ada berhala. Mazhab Syafi'i. Kita pakai mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Dua, tentang masalah laki-laki perempuan berdua-duaan tak mahram. Anak-anak. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Oleh sebab itu maka kita jaga anak cucu kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Bahwa ada misi-misi sesuatu di balik ini semua, wallahu a'lam bishawab. Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Islam tak perlu diajari bagaimana berinteraksi sosial dengan saudara kita non muslim, karena kita sudah lama bertetangga, apalagi orang Tanjung Pinang. Seandainya orang Tanjung Pinang ini ekstrim, tak akan ada orang Tionghoa di Tanjung Pinang, betul? Kita semuanya bisa menerima, siapapun yang datang semua bertetangga, berkawan, bersahabat. Tapi kalau sudah dalam masalah ibadah, ritual, tak ada tawar menawar. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Ini sekarang banyak yang tak bisa membedakan kebablasan, tak bisa membedakan mana toleransi, mana tolerasin. Harus bisa dibedakan. Jangan karena toleransi mengorbankan keyakinan akidah anak-anak kita. Nauzubillah. Dan orang-orang yang pernah di pesantren pun ketika menonton itu, ini bukan anak pesantren. Anak pesantren tak begitu. Yang mengatakan gereja, pura, candi, kuburan, bahkan diskotik tak akan mengubah akidah kita selama iman kita kuat. Ini kata siapa? Kata manusia. Saya ikut kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diikut ini manusia biasa apa Nabi? Nabi. Nabi tidak mau masuk ke tempat kalau ada berhala. Nabi tak mau masuk rumah kalau ada berhala di situ. Nabi tak mau masuk. Apakah berubah iman Nabi kalau masuk ke dalam? Saya tanya sekali lagi, Nabi tak mau masuk ke dalam rumah, ke dalam tempat, kepada gedung apapun kalau ada berhala. Apakah iman Nabi akan berubah kalau masuk ke dalam? Tidak. Kenapa dia tak mau masuk? Kita ikut sunnah Nabi apa ikut sunnah orang? Sunnah Nabi. Saya ikut Nabi. Kalau ada di antara ibu yang mau ikut orang, silakan. Saya ikut Nabi Muhammad SAW. Marah Ustaz? Enggak, memang gitu setelannya. Iya? Kita toleransi aja, nggak apa-apa. Kamu ibadah di sini, saya di sini. Kamu kamar sini, saya kamar sini. Tapi ketika berdoa di sini mengingkari, ya, yang itu nggak benar, ini yang benar. Dia mengatakan itu nggak benar, ini yang benar. Nggak akan maslahat kehidupannya. Ya. Makanya kata Buya Hamka dulu, kata Buya Hamka, sesungguhnya orang-orang, maaf, yang terjebak dengan kemunafikan tingkat tinggi, yaitu orang yang hadir pada ya, ibadah agama umat lain. Itu hipokrit paling tinggi kata beliau. Karena dia datang pada satu acara, hatinya mengingkari. Kok bisa hati orang mengingkari datang pada satu tempat yang ada? Ya. Anda diundang ke satu tempat, tapi Anda nggak suka dengan acaranya, segalanya Anda ingkari itu, tapi Anda hadir di situ, kan aneh itu. Ya. Itu paling aneh. Ya. Makanya pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, itu pernah menulis kitab. Beliau punya 19 kitab. 19 kitab. Dari 19 kitab ini, kitab keduanya namanya judulnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Halaman ke-14, paragraf yang pertama, baris 1 sampai dengan 4. Posisi paling kanan sebelah atas. Di kitab ini, itu disebutkan Pak Ibu sekalian. Kalau Anda lihat di halaman ke-9 ya, itu judulnya tentang Faslun Awwalu Dhuhuril Bid'ah fi Ardi Jawa. Pasal yang menerangkan tentang awal munculnya bid'ah di tanah Jawa. Bid'ah yang dimaksudkan bukan bid'ah fikih, bukan, tapi akidah. Jadi aliran sesat. Ya, aliran sesat. Kata beliau, wantisyaruha fi ardi Jawa wal mubtadi'ina fiha, dan penyebarannya di tanah Jawa, di pelosok Jawa, dan orang-orangnya, tokoh-tokohnya. Itu begitu menyebutkan kalimat pertama, kata beliau, adalah penduduk Jawa itu seluruhnya itu ahlu sunnah wal jamaah, ahlu sunnah wal jamaah. Tapi tibalah kemudian di tahun 1330 Hijrah, alfun wa thalathimi'atin wa thalathina hijriyatan, tiba-tiba entah dari mana masuk paham-paham ke Jawa, merubah keadaan-keadaan ahlu sunnah itu, bahkan ada penyimpangan-penyimpangan. Ya. Halaman 10-nya paragraf kedua baris 1 sampai 3, posisi paling kanan sebelah bawah. Di antara aliran menyimpang itu, ini bukan kalimat saya, tapi saya bacakan kembali dari kalimat kitabnya. Wa minhum rafidhiyuna. Di antara aliran menyimpang itu yang bid'ah itu ada aliran Rafidah.
Rafidah itu nama lain dari Syiah. Ya, disebut Rafidah dari kata rafadha artinya menolak. Karena Syiah itu menolak kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Uthman. Ya, mereka katakan Ali yang berhak. Itu disebut oleh Syekh Hasim yang mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari 1926. Itu aliran menyimpang. Dulu nggak ada Syiah. Tiba-tiba muncul kata beliau. Ya sebuna Sayyidina Abu Bakr wa Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, mereka seringkali mencela ya kekhalifahan Abu Bakar dan Umar, semoga Allah meridai kepada keduanya. Wa yubalighuna Ali bin Abi Thalib wa ahli baitihi. Ya, dan terlalu mengkultuskan Ali dan ahli baitnya. Kita harus menghormati, ya, menghormati, menyayangi ahli bait dan sebagainya, tapi tidak kemudian menjelek-jelekan sahabat yang lain. Ya. Tapi yang menarik di halaman 14, Masya Allah, Anda bisa pastikan, kata beliau, bahkan ditemukan ada orang-orang ya, yang ikut-ikutan ilal kanais. Maaf ya, ke gereja. Kanais itu jamak dari kanisah, ke gereja. Jadi tahun 1330 itu sudah ada yang ikut-ikutan. Ya. Kan Portugis pertama kali yang membawa Portugal, yang pertama kali membawa agama Kristen Katolik ke kita, ya, ke Nusantara. Tahun 1511 lewat Selat Malaka. Ya. Dia masuk ke wilayah timur, membawa 3 misi, gold, glory, and gospel. Ya. Gold, dia mencari rempah-rempah. Ya. Emas, dulu disebut dengan emas hijau. Emas hijau. Jadi ada teh, ada kopi. Ya. Nanti dikemas kemudian oleh Belanda di kemudian hari. Dia coba tanam kopi di wilayah yang sekarang disebut dengan Pondok Kopi. Tapi dia gagal. Ya. Lalu dia pindah ke daerah ke Pariangan, ya, Periangan, ke daerah Bandung ke sana, dekat sedikit ke Malabar. Berhasil di situ sampai ekspor pertamanya itu nomor 2 setelah Yaman. Ya, Yaman punya Arabica saat itu. Kemudian ekspor keduanya sama dengan Yaman, ekspor ketiganya melebihi Yaman. Sampai dia bikin pemancar di situ, disambungkan kemudian ke Paris, ditembuskan ke Belanda. Maka dikenal dengan Paris Van Java, Bandung pada saat itu. Nyambung, ya. Makanya kalau Anda ke Belanda atau ke Eropa mengatakan I want a cup of Java, I want a cup of Java, itu minta kopi. Blender kopi sampai sekarang ada, ya. Sebagian ini diambil dari Pagar Alam yang Palembang di sana, ya. Makanya Anda akan temukan, dan biasanya itu kopinya Robusta, daerah-daerah sana, diambil dari sana, ya. Itu saya baca. Ini di kakak kami waktu ke Leiden itu teliti tentang kopi, kita diskusi, bawa, ya, sampaikan. Nah, itu poin-poin yang hadir ke kita. Saya sambungkan dulu. Kenapa nyampe ke kopi? Jadi Portugal bawa itu gold, glory, dia mencari ekspansi, penjajahan, gospel, dia bawa kepercayaan dia, Injil. Ya. Dia datang kemudian dia sebarkan. Apa yang pertama dilakukan itu bangun tempat ibadah. Dalam bahasa Latin, bahasa Portugis disebut dengan igreja namanya, igreja. Lisan orang kita kan kadang suka menyingkat, ya, merubah berdasarkan perjalanan waktu. Igreja menjadi gereja. Di gereja itu bukan bahasa Indonesia, dari bahasa Latin asalnya igreja. Bagaimana cara ibadahnya? Pertama mereka datang ke situ, itu 2 hari setelah orang Islam ibadah. Di orang Islam umumnya hari Jumat mereka ke masjid, 2 hari setelah itu mereka berangkat ke gereja. Ya. Nah, cara menyembah orang-orang Katolik nih sampai sekarang itu nggak langsung menyembah Tuhannya, lewat perantara. Jadi kalau mau ditebus dosanya datang kepada Bapa, gitu kan, minta pengakuan dosa dan sebagainya. Disebut dengan Santo. Pada saat itu yang disembah Santo Domingo. Di ketika berangkat ditanya mau kemana mereka, nyembah Santo Domingo, ke gereja. Santo Domingo. Lisan orang kita senang menyingkat. Santo Domingo menjadi minggu sampai hari ini. Tidak pakai o. Nah, itu disingkat jadi minggu. Minggu itu nggak ada, Pak. Nggak ada. Itu bukan bahasa Indonesia asli. Bukan. Ya. Dulu Ahad. Semua mengatakan Ahad. Ya. Santo Domingo disingkat jadi minggu. Orang kita kan senang menyingkat, bahkan kadang jauh, ya. Saya kalau sejak di Timur Tengah olahraga, misal kita main bola, itu kalau ada Abdurrahman, orang Arab panggil Abdurrahman, ta'alina wazzi'. Abdurrahman sini oper bagi. Orang kita enggak. Man oper. Ali li dia di. Domingo, minggu. Hadirlah sampai hari ini. Di masa tahun 1330 Hijrah berkembang itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memberikan fatwa, tidak boleh ikut-ikutan masuk ke gereja. Bahkan beliau menghukumi siapa yang ikut ke sana mengatakan mizayyim, bahkan sekedar mengenakan simbol-simbol, pakai topi dan sebagainya, fahuwa kafir, maka ikut dalam kekafiran mereka. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Itu keluar fatwa. Ya. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, hati-hati, ya. Ini tidak mudah. Nah, yang jadi persoalan sekarang, kok bisa sekarang semakin berkembang? Ya. Saya nggak bisa memahami itu. Mohon maaf, saya tidak bisa memahami sampai hari ini. Kok bisa adzan berkumandang di tempat ibadah orang lain? Buka puasa di tempat ibadah orang lain, ngapain? Pantasan orang-orang singgah di masjid habis, ininya habis, dibawa ke tempat ibadah agama lain. Kan sholawatan di tempat ibadah agama lain, kan kacau seperti itu. Ya. Itu nggak tepat, ya. Itu tidak tepat. Asalnya. Nah, yang menjadi haram masuk gereja, lah ini haram.
Yang menjadi haram masuk gereja adalah jika yang punya gereja tidak mengizinkannya. Berarti Anda merusak persatuan. Sudah dibilang jangan, Anda masuk. Loh, Anda ini apa sih? Merusak persatuan umat tadi. Lihat, Islam itu indah menjaga. Yang kedua, Anda orang Islam masuk gereja ingin merendahkan dan menghinakan gereja, haram, tidak boleh. Anda menyakiti ahli dhimmah. Indah ya. Saya mulai dari sini. Atau Anda masuk ke tempat tersebut berbarengan dengan syiar dan ibadah mereka. Anda datang tok di tempat karena Anda membesarkan syiar mereka. Apalagi Anda memberikan, misalnya memberikan bunga-bunga atau apa, itu lebih lagi. Anda masuk bersama syiar mereka, apa perlumu? Nah ini, makanya Tuhan, yang mana yang dikatakan haram ini harus satu-satu ini. Nah, kalau Anda masuk untuk membesarkan syiar mereka, berbarengan dengan ibadah mereka, maka ini menjadi haram. Selesai ya di sini. Jadi ada dibedakan. Saya tidak tahu apa yang dimaksud oleh Ustadz yang mengatakan haram, bahasanya apa. Yang mengatakan halal bahasanya apa. Jangan dicampur aduk. Dan itu harus dibedakan. Kemudian ada yang mencoba menjelaskan, mencaci ini mengatakan haram, ini mencaci. Rupanya mencampur aduk masalah. Misalnya apa? Membuat contoh misalnya, Nabi saja sholat di Mekah ada berhalanya. Berbeda. Tolong bedakan dengan hal lain lagi. Antara Ka'bah yang berberhala, satu. Yang kedua, bedakan antara Ka'bah yang ada berhalanya, satu. Yang kedua adalah gereja jadi masjid. Yang ketiga adalah gereja asli. Ini hukumnya beda-beda. Kalau waktu Nabi beribadah ke Ka'bah, kepada Allah, menghadap ke Ka'bah, ada berhalanya, Nabi belum punya kekuatan untuk menghancurkannya. Tapi setelah Fatu Makkah, diapain itu berhala? Dihancurkannya. Jadi jangan disamakan dengan, jangan Anda bawa keluar Ka'bah. Anda jangan buat fitnah ini. Jadi jangan suka mengadu-ngadu ini untuk beralasan ini. Mau ngapain? Oh, jadi mau pasang gereja sini, pasang patung di sini. Ya boleh, satu. Kemudian jika itu gereja menjadi masjid, sudah jadi masjid, sudah selesai. Kalaupun ada sesuatu yang masih ornamen-ornamen, itu tinggal di ornamennya apa sih? Kalau bentuk berhala ya harus hilangkan, orang muslim kok. Baik, gini, ini berbeda hukumnya. Jadi jangan disamakan lalu seolah-olah orang yang masuk gereja disamakan dengan sholatnya Nabi di depan Ka'bah yang ada berhalanya. Anda ini mengadu namanya ini. Kasusnya beda. Coba sini, mana ada berhalanya di sini? Nggak ada. Kalau ada orang masang berhala di sini apa? Ya kurang ajar dia mau masjid pasang berhala. Baik. Yang ketiga adalah masalah gereja yang sesungguhnya. Yang dibahas gereja yang sesungguhnya. Kemudian ada lagi pembahasan. Kadang-kadang mencoplok fikih itu ternyata untuk kepentingan hawa nafsu misalnya. Dikatakan memang dalam madhab Syafi'i sekarang, padahal madhab Syafi'i mengatakan haram kalau ada sesembahan mereka. Ternyata bab sholat disebutkan para ulama fikih Syafi'i, jika sholat di dalam gereja maka hukumnya makruh. Jadi kemakruhan sholat di gereja tidak dikatakan haram ini bukan berarti ini memperbolehkan masuk gereja secara mutlak, tidak, nggak ada hubungannya. Bahkan harus dibalik juga, yang mengatakan haram masuk gereja bukan berarti sholat nggak boleh setelah itu. Bahkan bisa saja sholatnya wajib kok. Kok bisa? Iya, masuk gereja yang haram caranya, nggak tahu apakah dia mau kurang ajar atau mau dia ikut acara mereka, kan masuknya jelas haram. Cuman tak taunya dia nggak sadar waktu asar mau habis, kalau keluar nggak sholat di situ dia, ayo jadi sholat di situ. Jadi mohon dibedakan ya, jangan sampai mencampur aduk. Jadi waktu ulama mengatakan makruh sholat di gereja, itu bukan berarti pembolehan. Bab pembolehan babnya beda. Bukan berarti pembolehan masuk gereja. Bab masuk gereja dibahas tadi sudah jelas. Tolong ini agar jangan campur aduk. Coba kalau campur aduk, mengadu domba musuh. Yang mengatakan boleh membuat contoh yang memang boleh, buat menghantam yang mengatakan haram lalu bodohkan. Yang mengatakan haram adalah dosa. Atau sebaliknya yang mengatakan haram, mengambil contoh yang memang haram, dibuat ngantem yang mengatakan boleh. Kau bodoh. Semua saling membodoh-membodohkan. Alangkah
Bodohnya kita kok mudah diadu domba hal-hal semacam ini, karena ada ilmunya. Makanya saya tidak tahu yang mengatakan haram itu kasus apa yang dilihat. Tapi kalau kasus tadi, ada orang yang masuk gereja untuk merendahkan gereja, atau masuk gereja untuk mengotori gereja, atau tanpa izin gereja, atau ikut bersama dengan acara-acara khusus ibadah mereka, jelas haram, maka ustadz itu ya benar. Nah yang mengatakan boleh, barangkali hanya lihat ada suara apa sih itu, atau pengen lihat bangunannya kok bagus banget, saya pengen niru, pengen bangun rumah tapi ini bangunan kok arsiteknya bagus, nggak ada ciri khas ke Nasrani, saya pengen niru, ya masuk, sah. Jadi kayak jogeman ngerusak tempat ibadah wong liya, jangan-jangan saudara kita yang minoritas di negara lain jadi korban sasaran. Nak niatem ngono iku toleransi yang baik. Nak niatem ngono, kaya kowe ra misoi pangerane wong kafir, kuwatire Allah. So, ya akhirnya Kanjeng Nabi wis amat lereni iku. Pertama dikongkon nanti sempat jadi syariat. Jebule akibatnya pangeran apa? Dipisoi. Dadi korban. Mulane penting nasa mansuh ya penting. Nyatane kejadiannya malah karu-karuan, napa? Mboten karu-karuan.